Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mendominasi populasi usaha di Indonesia. Sebagai pilar penting ekonomi nasional, pembangunan UMKM harus selalu didukung, dan data besar peranannya. Siapkan diri Anda untuk pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Halo kawan cerita, ketemu lagi kita ini di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara. Pas sekali bah. Nah hari ini kita itu podcastnya sangat spesial. Kenapa? Karena kita laksanakannya di Kota Gunung Sitoli. Nah selain itu juga kawan cerita, kita kedatangan tamu spesial. Bapak Adi Lumaksono, beliau statistisi ahli utama BPS. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ya Pak di Provinsi Sumatera Utara, khususnya ini di Kota Gunung Sitoli Pak. Yahoo Pak. Yahoo. Ya, senang sekali saya ini yang pertama kali kesini. Jadi ya Pak ya. Auranya, kesannya jadi sesuatu yang wah gitu ya, karena belum pernah. Belum pernah ya Pak, pertama kali ya Pak. Iya. Oke Pak. Nah ini Pak, kita mau bincang-bincang santai ya Pak ya tentang inilah Pak, kan kita mau ada pendataan lengkap koperasi UMKM ya Pak ya. Iya. Nah ini kan sebagai upaya untuk membangun basis data tunggal koperasi dan UMKM yang akurat, mutakhir dan terpadu nih Pak. Nah saat ini kan Pak sedang berlangsung uji cobanya ya Pak ya, uji coba pendataan lengkap koperasi UMKM ini. Nah di mana aja nih Pak uji cobanya dilaksanakan? Terus apakah Kota Gunung Sitoli ini termasuk uji cobanya gitu Pak? Ya, jadi begini ya, kalau kita lihat rangkaian terkait dengan pendataan lengkap UMKM, termasuk koperasi di dalamnya, itu kegiatannya sudah dilakukan tahun lalu, 2022, yang melaksanakan itu adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Mereka sendiri, tidak dengan BPS. Hasilnya dia dapatkan 9,1 juta. Dari 9,1 juta itu harapannya awalnya 10,5 juta, ya 10,5 juta usaha UMKM. Ternyata memang dapatnya 9,5 juta. Dan itu cakupannya belum seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun ini itu sisanya ya yang akan kita data kembali. Kemudian tahun depan masih dilanjutkan. Oleh karena tahun ini adalah pertama bagi BPS untuk melakukan pendataan lengkap ini, tentunya harus ada uji coba dulu. Jadi dari alat pendataan itu dilakukan uji coba. Supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi permasalahan sejak awal. Kalau kita sudah tahu awal, nanti dari pelaksanaannya tentu akan lebih baik dan lebih enak. Nah, pelaksanaan uji coba ini dilakukan di 3 provinsi. Yang pertama adalah dari Jawa Barat, itu di Pangandaran. Yang kedua itu ada di NTT, itu di Sumba Timur. Kemudian yang ketiga adalah di Sumatera Utara, yaitu di Kota Gunung Sitoli ini. Tadi pertanyaannya, kenapa dipilih Gunung Sitoli ini sebagai uji coba? Harapannya tentunya variasi usaha-usaha UMKM yang ada di Gunung Sitoli ini lebih banyak gitu. Dan kita juga memilih kotanya. Kota itu kan lebih banyak usaha-usaha UMKM dibandingkan dengan daerah atau kabupaten yang banyak pedesaannya. Mereka akan lebih banyak pertaniannya. Tapi kalau di sini harapannya itu, sehingga kita tahu persis sebenarnya nanti ke depan ketika akan kita laksanakan, ini waktunya sangat pendek sekali. Ya, sekarang kita selesai, kemudian nanti pelatihan petugas tanggal 20-an Agustus, pendataannya itu sudah tanggal 15 September selama sebulan gitu. Kita time reference 1 bulan. Jadi itu alasannya kenapa. Pak. Termasuk Pangandaran di Jawa Barat, termasuk Sumba, yaitu variasinya harapannya seperti ya, Pak, itu. Ya. Oke Pak. Nah kira-kira ini Pak, apa sih urgensi pendataan lengkap koperasi UMKM ini Pak, terutama untuk pengusaha UMKM Pak?
sebenarnya yang diharapkan ya. Jadi kita itu mendapatkan tugas juga ya dari Kementerian Koperasi dan UMK, dan kemudian ini juga ada perintah dari Presiden bahwa kita sanggup untuk melaksanakannya. Urgensinya tentunya yang pertama bagi Kementerian Koperasi ini sebagai basis data tunggal. Nanti yang dimiliki oleh mereka, sehingga ketika mempunyai data itu, mereka kalau akan melakukan kebijakan intervensi terkait dengan bantuan, terkait dengan permasalahan apa, sudah punya potret yang benar. Sehingga nanti kalau ada intervensi kebijakan, itu tidak salah sasaran lagi. Bisa diberikan kepada siapa, alamatnya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya untuk BPS? Untuk BPS manfaatnya, kita tahu bahwa nanti tahun 2026 ya, kita akan melaksanakan sensus ekonomi. Sehingga data UMKM yang terkumpul tahun ini dan juga tahun lalu, termasuk tahun depan, itu akan dipakai sebagai dasar juga dengan sensus ekonomi 2026. Sehingga akan lebih mudah, kita sudah punya basis data awal, kemudian pendataannya juga bisa dilakukan berdasarkan perilis yang kita dapatkan sekarang gitu. Akan lebih mudah. Kira-kira gitu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Terus kira-kira ini Pak ya, skala usaha seperti apa sih Pak yang didata di dalam pendataan lengkap koperasi UMKM ini Pak? Kalau skala usahanya itu sudah ada definisi ya berdasarkan dari peraturan pemerintah dan dari Kemenko UMKM, itu memang berubah ya berdasarkan omset, aset dan sebagainya ya. Nanti bisa didefinisikan mana yang usaha mikro, mana kecil, mana yang menengah. Kalau besar tidak kita lakukan. Tapi selain UMKM itu juga akan mendata secara lengkap koperasi. Koperasi sebagai badan hukum ya, itu juga akan didata karena itu ranah dari kementerian itu ya. Jadi itu yang kira-kira nanti akan dicakup di dalam pendataan ini. Cakupannya sekarang ini ada 2 provinsi yang tidak didata tahun 2023, yaitu Bali dan DKI. Karena Bali, DKI dan juga Yogyakarta. Karena ketiga provinsi ini sudah dilakukan secara lengkap kabupaten kotanya itu di tahun lalu. Nah, sekarang ini provinsi-provinsi yang belum dilakukan beberapa kabupaten ya. Ada provinsi tertentu yang tinggal 3 kabupaten, Jawa Tengah misalnya. Itu tinggal 3 kabupaten itu yang didata, Jawa Tengah ikut gitu. Tapi 3 itu yang sudah lengkap didata. Oke, Pak, menarik ya tentang pendataan lengkap koperasi UMKM ini ya. Nah, kawan cerita mungkin ini penasaran juga nih Pak. Tadi kan udah diceritain nih tentang pendataan lengkap koperasi UMKM ini. Nah, kira-kira jadwalnya ini kapan nanti ya Pak? Apakah di tahun 2023 ini saja atau akan berlanjut juga nanti di tahun berikutnya itu seperti apa Pak? Ya, ini dilakukan selama 3 tahun sejak 2022. 2022 itu sudah dilakukan, sudah terlaksana. Itu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian 2023 itu BPS melaksanakannya. Ya, tadi saya katakan mulai tanggal 15 September selama 1 bulan penuh. Kemudian tahun depan 2024 masih dilaksanakan lagi. Jadi ada 3 tahun gitu. Jadi nanti mudah-mudahan 2024 lebih siap lagi kita untuk bisa melaksanakan pendataan ini. Dengan adanya uji coba, kemudian uji coba itu kita perbaiki lagi, baik itu dari konsep definisi, cara petugas menyampaikan pertanyaan dan sebagainya, itu menjadi penting ya, supaya kita tahu di dalam proses pelatihan nanti kelemahan-kelemahan yang sudah terdeteksi pada saat uji coba ini bisa kita atasi dan kemudian kita sampaikan di dalam pelatihan nanti. Harapannya hasilnya akan jauh lebih baik daripada uji coba sekarang ini. Gitu. Ya, harapannya gitu. Oke, Pak. Terus ini Pak, cakupan kabupaten kota seperti apa yang didata Pak? Terus kategori usaha seperti apa Pak yang didata di pendataan lengkap koperasi UMKM ini Pak? Yang jelas karena ini ekonomi ya, yang tidak didata adalah sektor pertanian. UMKM di sektor pertanian itu sudah bisa kita peroleh dari sensus pertanian 2023. Jadi keluar dari itu, lalu kategorinya ya di luar itu saja. Jadi di luar itu pertanian itu yang didata gitu. Oke Pak. Nah kira-kira nanti Pak ya, indikator atau output seperti apa sih Pak yang dihasilkan di pendataan ini nanti Pak? Terutama yang pertama adalah karakteristik usaha.
ya. Ya, atau karakteristik perusahaan lah ya, karena badan hukumnya kan bisa perusahaan ya, karena tadi definisinya itu tidak didasarkan hanya tenaga kerja, tetapi juga ada aset dan bisa berbadan hukum. Pertama, karakteristik usaha itu mulai tahun beroperasi, kemudian mulai dari nama pengusaha, pendidikan pengusaha, dan ada satu pertanyaan yang terkait dengan masalah disabilitas. Itu salah satu variabel yang sangat diperlukan oleh pemerintah gitu. Sejauh mana saudara-saudara kita yang disabel tadi untuk bisa berusaha di bidang usaha mikro, kecil dan menengah ya. Kemudian selain itu juga ada masalah ketenagakerjaan ya. Tenaga kerja juga dibedakan, dibayar, tidak dibayar, pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pendapatan dan juga omset. Ya, omset dan sebagainya itu penting karena itu nanti akan dipakai untuk mendefinisikan apakah dia mikro, kecil atau menengah gitu. Oleh karena itu ketika nanti dilaksanakan pendataan lengkap ini, saya berpesan sih kepada teman-teman pengusaha di UMKM agar menjawab dengan betul gitu loh ya, asetnya berapa, omsetnya berapa secara teliti dan rinci ya, kalau perlu ya dicatat dan sebagainya. Dan harapannya karena ini data diperoleh akan dipakai untuk kebijakan pemerintah gitu, jadi mereka bisa memberikan data yang sesungguhnya seperti apa ya, karena nanti kalau datanya itu salah, kebijakan juga bisa salah gitu. Jadi yang gitu. Iya Pak. Nah tadi kan Pak sempat disinggung itu Pak, pendataan lengkap UMKM ini roadmap untuk menuju sensus ekonomi di 2026 ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak kaitan antara sensus ekonomi tersebut dengan pendataan lengkap koperasi UMKM ini Pak? Dari sisi cakupan sensus ekonomi itu sebagian besar sama ya, artinya akan mendata seluruh usaha di luar sektor pertanian. Ada usaha mikro, kecil, menengah, tapi sensus ekonomi ditambah lagi usaha besar. Nah kalau usaha besar itu walaupun sedikit kontribusi ekonominya cukup besar. Tapi untuk usaha-usaha yang kecil, ya, mikro, kecil, menengah, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak tenaga kerja yang terlibat di sana. Oleh karena itu, salah satu roda ekonomi supaya tidak terjadi pengangguran dan sebagainya itu ya digerakkan oleh UMKM ini. Kalau kita tidak punya basis data tunggal terkait dengan UMKM, maka kita juga akan kesulitan tuh bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebijakan agar UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja karena padat karya di sana gitu. Harapannya kan seperti itu gitu. Ya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke penutupan nih Pak, saya punya satu pertanyaan Pak. Boleh. Pak, pertanyaan yang terakhir. Tadi kan begitu pentingnya lah pendataan ini kan Pak ya untuk menghasilkan data tunggal koperasi maupun UMKM ya Pak ya. Nah, apa pesan Bapak lah atau harapan Bapak untuk respondennya nanti lah Pak untuk pendataan lengkap ini supaya berhasil, supaya sukses lah pendataan ini Pak? Yang pertama saya minta kepada masyarakat ya, nanti ketika pada tanggal 15 September selama sebulan ada petugas dari BPS yang akan hadir di tempat Bapak dan Ibu sekalian, para pengusaha UMKM. Mereka akan mendata terkait dengan usaha yang tadi saya sampaikan, ada indikator, kemudian juga ada jumlah tenaga kerja, ada omset dan sebagainya. Mereka datang tidak seperti biasa survei-survei sebelumnya. Para petugas itu yang biasa dilakukan sebelumnya adalah datang dengan membawa kuesioner, membawa kuesioner, ditata dan sebagainya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan sedikit maju, yaitu namanya Computer Assisted Personal Interviewing. Metode itu menggunakan HP ataupun tablet, kuesioner sudah tertera di sana, kemudian petugas akan mewawancarai dan akan langsung mengisi ke sana. Nah, Bapak Ibu, para pengusaha UMKM tidak usah khawatir. Karena apa? Data yang Bapak Ibu sampaikan kepada petugas kami akan tetap jaga kerahasiaannya. Ya, karena ini menurut undang-undang kita wajib menjaga kerahasiaan. Semua informasi yang diberikan kepada BPS. Sebaliknya, kepada Bapak Ibu sekalian, kita himbau bahwa Bapak Ibu juga harus memberikan informasi yang sesungguhnya terkait dengan usaha UMKM. Karena ini diatur di dalam undang-undang gitu. Kalau petugas itu membocorkan kerahasiaan, itu ada sanksinya juga gitu.
Jadi sekali lagi saya minta kepada para pengusaha UMKM agar terimalah petugas kami ya. Kemudian jawablah semua pertanyaan ya dengan baik dan benar ya. Dan walaupun nanti Bapak Ibu sudah didatangi petugas, juga kami mohon kerelaan ya memberikan waktu ya, waktu luang untuk merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Tentunya kalau UMKM usaha-usaha ini dilakukan di komplek usaha, mereka akan datang di sana. Ya, di tengah kesibukan para pengusaha, Bapak Ibu sekalian itu luangkanlah waktu untuk menjawab pertanyaan ini ya, supaya data yang diperoleh itu betul-betul data yang lengkap, akurat. Sekali lagi kalau dipakai untuk kebijakan ya pasti akan kita harapkan menjadi lebih baik nanti. Bantuan Bapak Ibu sekalian seperti apa nanti akan ke sana gitu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak Ya. informasi yang detail tentang pendataan lengkap nantinya ini Ya. Pak. Semoga pendataan ini sukses dan menghasilkan data yang berguna lah untuk bangsa Amin. dan negara kita Amin. ini. Dan terima kasih Pak, semoga kita bisa ketemu lagi nanti Pak di Ya. kegiatan-kegiatan berikutnya Ya. ya Pak. Baik kawan cerita, demikianlah podcast kita yang spesial hari ini. Terima kasih sudah menyaksikannya dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Ya ahun, dadah. Iya.